Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نوينا ما نوى سلفنا الصالح في هذا المجلس مبارك ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم بالسر وبحق الفاتحة. ثم نقدم الثواب من سورة الفاتحة إلى هذا المصنف الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي له بسر الفاتحة. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada ba'dal maghrib selesai kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Kita kembali dalam pertemuan 2 mingguan Majelis Tanwirul Qulub. Pada hari ini materi kita berkaitan dengan bab fi fadli tarahum. Fi fadli tarahum. Tentang keutamaan silaturahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa rahim. Tidak akan pernah seseorang masuk ke surga Allah kecuali dengan rahim. Saya ulangi, Nabi mengatakan tidak masuk surga seorang pun illa rahim, kecuali dengan rahim. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, kulluna rahim. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami semua ini rahim? Qal, Nabi mengatakan, laisar rahim may yarhamu nafsahu khasatan, walakinnar rahim may yarhamhu nafsa wa ghairah. Nabi bilang yang saya maksudkan ar-rahim di sini yaitu bukan seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Tetapi ar-rahim yang saya maksudkan adalah seseorang mencintai dirinya, dia juga mencintai orang lain. Itu ar-rahim. Bisa dipaham? Kemudian Nabi mengatakan, kemudian Imam Imam Al-Ghazali menjelaskan, wa makna rahimathu li nafsi ayyarhamaha min adzabillah bitarkil ma'asi, ya, wa tauba minha. Artinya makna yang dimaksud dengan kata rahmat tadi ar-rahim terhadap dirinya sendiri, yaitu dia mencintai dirinya sehingga dia berusaha bagaimana ibadahnya dia ini terhindar dari siksa Allah. Berarti kalau orang beramal, orang baca zikir, baca Quran, ya, orang sholat, orang puasa, bahkan orang pergi haji, orang zakat, orang sedekah, ini nilainya kemana? Kepada orang lain atau kepada diri sendiri? Nah, Nabi bilang bukan rahim itu. Itu kita hanya mementingkan diri sendiri. Ingin masuk surga sendiri. Tapi Nabi yang maksudkan, Nabi katakan, ar-rahim itu, engkau lakukan itu semua, engkau ajak juga orang lain untuk berbuat sama dengan engkau, dan engkau bersama orang lain tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipaham? Itu ar-rahim namanya.
Bisa dipahami, Bu? Ya, baik. Kemudian dikatakan di sini, yang dimaksud dengan mengasihi dirinya sendiri, yaitu dia mencintai dirinya sehingga dia terhindar dari siksaan Allah dengan dia meninggalkan maksiat serta dia bertaubat kepada Allah wa fi'l ta'atil wal ikhlasi fiha wa ma'na rahmatul ghairi. Semua yang dilakukan itu hanya untuk dirinya, bukan juga bagi orang lain. Contoh dalam rumah tangga. Seorang suami memperhatikan ibadah siang dan malam. Oke. Dan dia tidak mengajak memperhatikan istri, anak-anak dan sebagainya. Berarti dia ingin masuk surga sendiri. Tapi istrinya ibadah, anaknya ibadah. Terus bagaimana seperti itu? Nah, dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Oke. Laki-laki pemimpin bagi setiap wanita. Dalam kepemimpinan inilah seseorang itu akan ditanya. Karena begini, ibadahnya istri di rumah, ibadahnya anak-anak di rumah, bisa dipaham. Untuk diri mereka. Untuk mereka. Dan mereka tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa cuma engkau? Kenapa tidak yang lainnya juga? Seperti suamimu dan sebagainya. Tidak. Karena mereka mar'us yang dipimpin. Tapi seorang kepala rumah tangga ditanya. Kau sudah lakukan? Sudah. Anak istrimu? Sudah. Apakah mereka lakukan karena kemauan diri sendiri? Atau karena pengawasan dan ajakanmu? Kalau ternyata itu ada karena pengawasan dan ajakanku, maka itu yang dimaksud dengan ulaika alaihim an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i salihin. Maka Allah kata dalam Al-Quran, Allah akan masukkan keluarga seperti ini, keluarga yang begini ini, Allah akan masukkan mereka dalam golongan orang-orang saleh, golongan para nabi dan rasul, dan golongan para wali-wali Allah di yaumil mahsyar. Dikasih masuk di kelompok dulu, belum kasih masuk surga. Oke, ada ayat yang menjelaskan itu nanti. Jadi, seorang kepala rumah tangga memimpin anak, istri, dan sebagainya untuk sholat. Ketika itu dilakukan dengan benar, maka fasilitasnya itu bedanya. Istri beribadah, anak beribadah, oke? Suami beribadah, itu bagus dalam keluarga. Tapi ibadahnya istri, ibadahnya anak, bukan karena perintah dan pengawasan suami. Tapi kesadarannya istri, kesadarannya anak. Mereka ini tidak ditanya oleh Allah. Yang ditanya ini suami. Kau suruh tidak? Kau awasi tidak mereka? Ada. Allah bilang, kalau begitu, kalian satu keluarga akan aku beri karunia. Dalam hadis ini dijelaskan, Allah memberi karunia, engkau dan istri dan anak-anakmu, Allah beri karunia, Allah kelompokkan di yaumil mahsyar bersama para nabi dan rasul. Dengan para hamba-hamba Allah yang saleh. Belum masuk surga? Belum. Belum. Setelah dikelompokkan, baru Allah kasih hak istimewa. Apa hak istimewa itu? Nah, bisa diperhatikan. Hak istimewa, setiap orang dalam keluarga tadi itu, baik suami, baik istri, baik anak, mereka diberi hak untuk memberi syafaat kepada keluarganya yang lain. Itu Ar-Rahim artinya. Jadi Ar-Rahim berlaku dari dunia sampai di akhirat. Nah, saya kasih contoh. Seperti contoh salah satu ibu di sini. Kalau Allah kasih syafaat, sudah, kau sudah jelas masuk golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Oke? Sekarang siapa dari keluargamu yang dia punya amal yang susah mau masuk surga? Tapi kalau korang tambah sedikit dia masuk. Hah? Ada lagi DP amal dan DP dosa sebanding. Oke? Kira-kira orang keluargamu yang seperti ini siapa yang akan engkau tolong? Kira-kira siapa orang mau tolong? Kan suami, istri, anak.
Sekarang Allah kasih syafaat karena sudah masuk dalam golongan keluarga orang-orang saleh. Sekarang setiap anggota keluarga dari kalian boleh memberi syafaat kepada 40 orang ahli keluarga. Kira-kira 40 orang ini siapa orang mau pilih? Hah? Ya. Itulah yang menyebabkan disebut dengan syafaat kecil. Nanti syafaat kubrah besar itu baru dari Nabi Muhammad SAW. Jadi paham? Jadi setiap keluarga diberi hak syafaat. Artinya itu hak syafaat, hak menolong. Dia boleh menolong keluarganya, ahli keluarganya yang sulit dapatkan peringkat surga. Atau dosanya dan pahalanya sebanding. Tinggal kasih kurang di dosa, pahala naik. Surga. Nah sekarang yang setengah mati itu, ketika itu terjadi, orang mau cari siapa itu yang masuk di situ. Yang masuk di pahala, dosa. Dengan dosa dengan DP pahala sebanding. Hah? Yang rata-rata kan DP dosa lebih banyak daripada DP pahala. Kira-kira kalau orang kasih syafaat, dia tak kurang DP dosa. Oke? Dia tak kurang DP dosa. Sama dengan itu pahala. Masuk surga tidak orang ini? Dalam hadis tadi dijelaskan itu. Masuk surga tidak? Kalau sudah seperti ini, terus kasih syafaat, ternyata DP dosa tak kurang, sama dengan DP pahala, maka itu nanti Rasulullah punya hak bagian lagi yang memberi syafaat. Bisa. Karena Nabi minta kepada Allah agar umatnya banyak yang Allah masukkan dan rahmati ke surga. Itu sebabnya Allah bilang, ngoni mesti bersalawat kepada Nabi. Kalau tidak ada dia, selesai ngoni semua. Bisa dipaham? Ini yang dimaksud fi fadli tarahum, keutamaan at-tarahum. Kemudian dikatakan di sini adalah wa ma'na rahmatu li ghairi, sedangkan pengertian mencintai, mengasihi orang lain, alla yas'a fi adhiyatil muslim, yaitu dia ingin saudara muslimnya itu jangan sampai berbuat keburukan. Dia tidak cegah. Oh, kita punya saudara ini mau bikin keburukan. Dia tidak cegah. Tapi dia berusaha bagaimana supaya jangan sampai itu dia dapat backing. Beda tuh itu. Mencegah berarti so backing. Orang-orang yang pele. Tidak. Sebelum itu terjadi dia sudah cegah. Bagaimana caranya? Itu namanya disebut dengan menjaga sesuatu yang mengantarkan saudara muslimnya kepada hal-hal yang buruk. Makanya dalam Islam, dalam Al-Quran, ada satu firman Allah berbunyi begini. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Itu ayat. Ketika engkau minta ampun kepada Allah, maka minta ampun pula untuk saudara-saudaramu yang mukmin. Orang itu kalau mau berdoa terus terang di masjid-masjid, di mana-mana, jarang orang mau dapat itu berbunyi itu mukminina wal mu'minat, kecuali hari Jumat. Rata-rata semua minta rezeki, minta sehat, minta umur panjang. Betul tidak? Tuh. Ini sini bukan dia bicara doi. Di sini dia bicara cara kita berdoa. Paham? Jadi kalau ada doi, ada madu pahit. Kalau ada doi, tidak ada. Oke, kita lanjut. Berikut. Kata Quran, wastaghfir li dzambik, minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu, walil mu'minin. Begitu juga kau mintakan ampun kepada saudara-saudaramu yang beriman. Begini penjelasannya. Nabi mengatakan sifat orang beriman itu, ini sifat orang beriman. Bukan sifat muslim. Beda ya? Muslim dan mukmin. Sifat orang beriman, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Saya saja Nabi heran dan kagum terhadap orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair.
orang beriman itu semua urusan pada dia bagus, yang ada yang jelek. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kenapa? Kalau dia diberi nikmat, diberi karunia, dia bersyukur kepada Allah. Ini orang beriman. Wa in asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu. Tapi kalau Allah kasih ujian pada dia, mau kecil, mau sedang, mau besar, dia sabar. Dan itu juga dianggap baik. Bayangkan kata Nabi, adakah manusia yang bisa menerima nikmat dia bersyukur, menerima ujian dia bersabar, dan dua-dua ini dia bilang bagus. Siapa pernah bilang musibah bagus? Belum ada tuh. Orang bilang nikmat itu yang bagus. Orang beriman tidak begitu. Ujian dia bilang bagus, nikmat dia bilang bagus. Itu yang membuat Nabi kagum dengan orang beriman. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa seperti itu kecuali orang beriman. Yang jadi masalah sekarang, iman yang bagaimana yang dimaksud oleh Nabi, tolong diperhatikan. Nabi mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Itu iman, itu sifatnya kadang dia naik, kadang dia turun. Kalau naik dan turun, itu tandanya iman ada sehat. Normal. Sama dengan orang, kadang-kadang damang, kadang-kadang dingin, kadang-kadang normal. Betul tidak? Jadi tanda orang ada hidup, ada rasa damang, berarti masih hidup ini. Ada rasa dingin, berarti masih ada hidup. Kalau ini so hilang, tuh rasa damang so hilang, dingin so hilang, hati-hati, so nyanda itu. Betul tidak? Jadi intinya adalah, bahwa ketika iman dia naik, berarti ada amal yang orang buat, sehingga itu iman dia naik. Ketika itu iman dia turun, tentu ada sesuatu yang membuat iman itu turun. Jadi paham? Dan itu normal bagi orang beriman. Tapi ada golongan-golongan manusia tertentu, DP iman stabil. Itulah imannya para nabi dan rasul. Bertambah ada, turun tidak. Kalau saudara-saudara dengan kita bagaimana? Orang ini maksudnya. Kalau orang ukur. Orang pe iman nanya turun, coba lumpah. Bisa dipahami ini? Jadi sifat iman, kadang-kadang orang emosi, kadang-kadang orang sangka buruk, tapi orang beriman kepada Allah. Itu tandanya iman ada lagi naik dan turun. Nah, sedangkan iman yang sifatnya naik, kadang dia turun, kadang dia stabil, itu Allah bilang cuma ada satu cara mau jaga pada dia. Supaya dia stabil dan dia naik, tidak turun. Apa itu? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga itu 5 waktu, terutama itu waktu asar. Ini salat inilah yang mencegah itu iman itu dia stabil. Kenapa begitu? Inna salata tanha al fasya'i wal munkar. Salat itu kalau dikerjakan dengan benar, maka dia mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa dipahami ini? Jadi iman sifatnya naik, turun. Nah, iman yang seperti ini, itu nanti di yaumil mahsyar akan ditimbang oleh Allah. Ditimbang itu iman. Baru ditakar dengan itu amal. Sebanding tidak antara imanmu dengan amal. Kenapa begitu? Mari orang lihat. Ada orang amalnya banyak, tapi masuk neraka. Ada orang amalnya pas-pasan, masuk surga. Ada lagi dosanya banyak, amalnya sedikit, masuk surga. Kenapa begitu? Karena itu tadi ada takaran. Diukur. Waktu ngana baking ini amal-amal ini dia, karena aku Allah, atau karena ngana suka yang lain-lain. Ria, ujub, pamer. Berarti kan kosong. Allah bilang, engkau tetap beriman, tapi amalmu ini bukan karena aku, tapi karena orang lain. Nah, kalau sudah begini, posisinya ini orang, kira-kira masuk ke mana dia? Surga apa neraka? Jangan bilang begitu. Posisi yang seperti ini, ada syafaat Nabi. Nabi akan berikan syafaat.
bahwa Nabi selamatkan dia karena dia masih ada iman. Bisa dipahami nih? Jadi yang mesti dijaga iman atau ibadah? Kalau sudah beriman ada ibadah tidak? Nah, otomatis. Tapi kalau orang beramal so pasti ada iman. Belum tentu. Jadi mesti pilih yang tentu. Bisa dipahami ini? Kemudian dikatakan di sini, yang dimaksud dengan mencintai selain dirinya yaitu dia berusaha mencegah saudara muslimnya berbuat keburukan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man saliman nas min yadaihi wa lisani wa yarhamul bahaim fala yukallifuha ma la tutiqu faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi fi tariq fashtadda alaihi al-'ash fawajada bi'ri fanazala biha wa shariba thumma tala'a fa idza kalbun yalhad min al-'atshi faqala rajul laqad balaga hadzal kalb min al-'atshi. Dia bilang, Nabi mengatakan di sini, yang dimaksud itu adalah seorang muslim ketika dia mampu memberikan jaminan kedamaian bagi manusia daripada kedua tangannya. Maksudnya kedua tangannya kekuasaannya. Kalau dia ada kuasa, dia mampu bantu orang, selamatkan orang. Dan kalau dia tidak punya kuasa, dia berusaha memberi nasihat. Nah, kalau dia tidak punya itu, dia ada itu, dia bisa pakai DP kekuasaan, dia bisa pakai DP nasihat. Karena 11-12 dengan itu yang mau dinasehati. Jadi dia rasa akhirnya apa yang dia lakukan? Nabi bilang jangan khawatir. Minimal engkau mencintai dan menyayangi binatang. Di sini Nabi mengatakan, yarhamul bahaim. Jangan sakiti binatang. Kasih itu binatang. Kalau itu ular patola dan Ustaz so masuk, kurang bodoh sendiri no kalau mau kasih kaki di situ. Artinya di sini dia katakan wa yarhamul bahaim fala yukallifu ma la tutiq. Artinya ketika dia punya binatang seperti kuda, dia tidak paksa itu binatang itu harus kerja. Itu bentuk kasih sayang dia kepada binatang. Jadi dia kasih makan, dia jaga, dan dia usahakan binatang ini tidak tersiksa dengan beban pekerjaan seperti kuda dan sebagainya. Hah? Minimal seperti itu. Kemudian Nabi kita mengatakan, sehingga ada seorang laki-laki suatu saat dia berjalan, dia keluar, Nabi bilang. Nabi sini Nabi katakan, kalau bainama rajulun yamshi fi tariq fashtadda alaihi al-'atsha fawajada bi'r fanazala biha wa shariba thumma tala'a fa idza kalbul yalhath min al-'atshi. Jadi ada seorang laki-laki jalan di padang pasir, kata Nabi. Kemudian dia sudah haus, kehausan dia. Karena sudah kehabisan air. Ternyata dia dalam perjalanan itu dia melihat ada satu sumur yang ada air. Maka dia segera turun dan ambil air untuk dia minum. Pada waktu dia mau minum, dia lihat ada binatang buas yang keluar lidah. Tidak bisa ambil air, kehausan. Maka apa kata Nabi? Fawajada bi'ir, Nabi katakan, faqala rajul laqad balagha hadzal kalb. Dia lihat anjing, seekor anjing itu kehausan. Maka dia ambil itu air, dia kasih minum itu anjing. Tapi itulah air terakhir, karena sumur yang dia dapat itu cuma air sedikit. Dia ambil kasih minum. Jadi sini siapa yang kenyang? Siapa yang kenyang? Anjing atau orang? Kira-kira mau bilang apa ini orang begini? Sedangkan binatang dia sudah begitu, apalagi manusia. Sedangkan binatang dia sudah perlakukan seperti itu, apalagi manusia. Nabi bilang, dengan sebab amal itu surga dia Allah masukkan. Jadi manusia tidak boleh bangga dengan amal. Itu yang Nabi ingatkan kepada kita. Kemudian, sebagai penjelasan akhir sebelum ada tanya jawab, kenapa setiap bayi yang lahir itu menangis? Bayi itu dalam rahim. Nabi di sini katakan ar-rahim. Bayi itu dalam rahim. Berapa lama bayi dalam rahim? 9 bulan 10 hari. Oke. Bisa kurang, bisa lebih.
Pertanyaan saya adalah, mau dia kurang, mau dia lebih, mau dia normal, yang pasti ketika dia lahir, pasti menangis. Kalau ada bayi lahir tidak menangis, bagaimana? Tidak dokter ambil tindakan apa? Tepuk sampai bayi menangis. Pertanyaannya, kenapa hukum menangis itu wajib bagi bayi yang baru lahir? Sehingga kalau tidak menangis, kasih menangis. Pertanyaan cuma satu, kenapa setiap bayi yang lahir wajib hukumnya menangis? Kan ibu-ibu yang pernah melahirkan tidak pernah tahu itu. Cuma tahu itu normal kalau dia menangis. Baik. Jawaban yang paling benar, yang paling pas, yaitu jawaban yang datangnya dari yang menciptakan itu bayi. Dia ciptakan, dia tahu kenapa itu bayi, setiap bayi lahir menangis. 9 bulan 10 hari normal. Kira-kira selama dalam perut, bagaimana cara kasih tidur tuh bayi dalam perut? Bagaimana cara kasih makan? Bagaimana caranya itu bayi kalau buang air? Bagaimana ibu-ibu bicara? Dan kapan ibu-ibu tahu bahwa dia itu ada tidur? Dan kapan ibu-ibu tahu bahwa dia ada bangun? Oh, kalau bangun orang tahu, dia bergerak. Tapi apakah orang tidur tidak bergerak? Semua ini yang dilakukan oleh orang hidup, dan itu ada pada si bayi. Si bayi makan, si bayi minum, si bayi tidur, si bayi menangis, si bayi muntah, si bayi buang hajat. Semua itu dia lakukan hanya dalam dunia rahim yang kecil. Dunia rahim yang kecil. Tapi subhanallah, yang punya rahim, ibu yang punya rahim, tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Dia tidak tahu bagaimana cara kasih makan itu bayi. Walaupun dalam ilmu biologi kan melalui plasenta. Itu plasenta itu bagian daripada organ yang Allah persiapkan. Hanya dengan satu plasenta, makan, minum, bernafas, tidur, dan bangun, itu diatur oleh Allah. Semua melalui plasenta. Dan ibu-ibu tidak usah repot selama 9 bulan, nyendak tidur malam gara-gara anak menangis, anak aus. Oke? 9 bulan 10 hari, Allah yang beri fasilitas itu si bayi. Sehingga si bayi tidak perlu berusaha. Tidak perlu membuat apapun. Lapar langsung kenyang, aus langsung ini. Oke? 9 bulan 10 hari. Tapi fasilitas yang begini ini hanya ada di rahim ibu. Waktu dia keluar, dia senyap apa itu? Bernafas, mesti tarik nafas. Aus, mesti menangis. Oke? Mengantuk, menangis. Allah katakan kepada si bayi, hai manusia, hai anak manusia, sejak kau keluar dari rahim ibumu, saat itu dunia tempatmu kau hidup harus ada usaha. Tanpa usaha, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan usaha ini, dirimu sendiri dan dibantu oleh orang lain. Makanya kalau bayi haus, dia menangis. Mama tahu haus. Bayi lapar, menangis. Mama tahu lapar. Betul tidak? Tapi di rahim perlukah begitu? Tidak perlu. Allah yang jamin. Bapak Ibu, paham. Rahim adalah surga kecil yang Allah jadikan contoh. Di surga kelak nanti, itu nikmat lebih dahsyat daripada itu. Tidak perlu berusaha. Paham? Itu makanya itu surga rahim, surga ibu itu ar-rahim, hanya ada 2. Pada sifat Allah ar-rahim dan pada ibu yang punya rahim. Jadi rahim itu artinya 2. Rahim artinya kasih sayang, rahim juga artinya peranakan. Makanya Allah bilang, Nabi bilang, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau kau mau lihat surga, lihat sama kaki ibumu. Di situ surga kau melihat, karena dia punya rahim. Bisa dipaham? Kalau tuh mama dan buang anak, bagaimana dia kalau dia taruh di tempat sampah dia begini? Ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah ada, berarti sudah mengerti semua ini, dong. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Kemudian, jadi kita sudah paham bahwa mengapa si bayi setiap lahir pasti menangis. Dia menangisi fasilitas surga kecil yang sudah hilang dari rahim, di waktu di rahim ibu. Di dunia dia harus berusaha. Maka tanda menangis dia, itu tanda si bayi berusaha memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia lapar, dia haus, dia mengantuk. Jadi Allah bilang, minimal mesti ada usaha. Apa yang dilakukan oleh Islam ketika si bayi lahir, kemudian dia menangis? Oke? Maka perlu ditenangkan itu hati si bayi yang dapat fasilitas 9 bulan 10 hari surganya Allah dalam rahim ibu. Perlu ditenangkan hatinya. Jangan khawatir, karena masih muda apalagi keadaan seperti ini. Dengan lebih besar, dengan lebih dahsyat. Apa itu? Surga Allah di yaumil mahsyar, di akhirat. Caranya bagaimana? Azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri si bayi. Ingat, bila ini kau ingat, ini kau lakukan, kau akan kembali kepada rahim yang sesungguhnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Jannatul Firdaus. Surga Firdaus yang milik Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si bayi tenang. Kenapa? Hayya 'alas shalah. Engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Allah Maha Besar, jangan khawatir. Yang penting anda jalani saja ini dia dengan apa yang baik. Itulah hikmahnya azan telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Si bayi jadi tenang. Oke. Ketika si bayi menjadi tenang, saat itulah tugas mulai berlanjut. Apa itu? Ambil kurma yang masak, kasih ojo di tangan begini. Baru itu kurma itu yang sudah tak ojo di sini ini, kasih melekat di langit-langit si bayi yang baru lahir. Kasih lekat, kasih tempel, gosok. Tahnik namanya. Maka si bayi akan merasa manis. Itulah makanan dunia pertama yang dia nikmati. Sesuatu yang manis. Dengan satu harapan, semoga kehidupan anak senantiasa berbuah kemanisan. Paham itu? Itu hikmah tahnik. Gosok. Nanti si bayi akan dia isap. Saat dia isap itulah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ketika engkau tahnik, maka si bayi yang belum menyusui. Karena bayi yang baru lahir belum bisa menyusui. Karena ibu belum produksi ASI. 2-3 jam sesudah kelahiran baru ada ASI. Maka si bayi akan memimis itu kurma yang melekat di langit-langit. Dan tanpa kita sadari, dia sudah melatih nih rahang. Karena di rahim tidak makan. Jadi tidak pernah bergerak ini. Tidurnya mesti bergerak. Maka dilatih dirangsang dengan manis. Baik. Kenapa si bayi harus dilatih rahangnya jadi kuat? Karena pada 2, 3, 4 jam kemudian, si ibu mulai memproduksi ASI. Ingat ibu, ASI yang pertama tidak sama dengan ASI yang kedua dan ketiga. ASI pertama kuning, kental, ya. Dan itulah ASI yang wajib hukumnya ibu memberi minum bayinya sampai habis itu. ASI yang kuning kental. Kenapa? Karena dalam dunia kesehatan, waktu bayi dalam rahim, bayi susah kena infeksi. Bayi tidak mungkin sakit. Kenapa? Karena waktu di rahim, si bayi dilindungi oleh cairan yang disebut dengan cairan tubab, ya, air tuban, ya. Itu air itu ibu, fungsinya ada 2. Pertama, mencegah virus yang masuk. Kalau masuk di situ, sebelum dia masuk ke bayi, sudah dibunuh oleh air ketuban. Oke? 1. Kedua, dengan si bayi berada di tengah-tengah air ketuban, maka biar ibu bergerak, tidur ke sana kemari, si bayi tetap stabil. Fi qararim makin, kata Quran. Dia ada pada tempat yang kokoh. Coba kalau nyala air ketuban, Mbak Mirin tak gepe itu anak. Betulnya enggak?
Tapi karena ada air, sama dengan balon, kasih masuk air, baru taruh barang di dalam. Biar goyang-goyang begini tidak apa-apa tuh barang. Karena dia stabil di air. Itu fungsi air ketuban. Makanya bahaya ketika belum jatuh tanggal kelahiran, air ketuban sudah habis. Bisa dipahami nih? Nah, kembali ke apa? Ya banyak faktor. Bisa karena air ketubannya, bisa karena memang si bayi memang Allah takdirkan seperti banyak penyebab. Yang tahu itu pasti dokter. Penyebab kematian si bayi. Jadi setelah sudah ditahnik dikasih ini, si bayi akan memimis. 2, 3, 4 jam setelah ASI keluar, maka si bayi dengan kuat dia akan mengisap itu ASI yang berwarna kuning dan kental. Karena ASI yang kuning yang kental yang pertama kali keluar dari payudara si ibu itu banyak mengandung zat kolostrum namanya. Apa itu zat kolostrum? Zat kekebalan imun tubuh si bayi. Dan kata ulama, itulah imunisasi Allah pertama kepada si bayi. Kalau di rahim ada air ketuban yang lindungi, tapi di dunia tidak ada yang bisa melindungi. Cara melindungi, Allah bilang ibu produksi air susu pertama, namanya zat kolostrum. Kasih habis itu. Jadi ketika dia isap, maka si bayi akan punya kekebalan alami. Sehingga virus yang datang tidak akan membuat si bayi gampang sakit. Itu hikmah Islam ajarkan. Sehingga perlu diperhatikan itu awal-awal kelahiran. Jadi ketika sudah ditahnik, sudah diazan, ditahnik tadi. Selesai ditahnik, bawa kepada orang-orang alim, orang-orang saleh. Kalau tidak ada orang alim, tidak ada orang saleh, bawa kepada orang-orang ahli ibadah. Itu dulu kita lakukan. Yang kita lihat sehari-hari ibadahnya, ya, walaupun dia bukan alim, bukan orang saleh, tapi ibadahnya Masya Allah, bawa kepada mereka. Dan biarkan mereka memeluk dan mendoakan si anak tadi itu. Karena yang dibutuhkan adalah doa orang-orang yang saleh. Nah, ketika dia sudah didoakan, jangan lakukan apa-apa lagi. Tunggu hari ke-7. Di hari ke-7 itulah baru mulai berlaku hukum-hukum akikah. Nabi katakan apa? Kullu gulamin rahina bi aqiqatihi hatta tudba anhu yawm as-sabi'i wa yuhlaq wa yusamma. Setiap gulam itu anak laki-laki yang lahir atau anak perempuan yang lahir tergadai sehingga datang waktu 7 hari orang tuanya tebus dengan 2 ekor kambing laki-laki umur 1 tahun bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing laki-laki umur 1 tahun bagi 1 orang anak perempuan. Dan Nabi bilang apa? Wa anil gulami syatani mukafiatan. Bagi bayi laki-laki itu Nabi bilang harus dengan 2 ekor kambing laki-laki yang sama ukurannya. Yang orang itu biasanya, ini maaf orang kadang-kadang jaga pilih, kalau anak laki-laki pilih 2 ekor. Ambil sedikit besar 1, baru yang halus 1. Itu salah. Nabi bilang tidak boleh. Mukafiatani mutamathilan. Harus sebanding. Walaupun tidak sama warnanya. Sama beratnya, sama usianya, dan sama besarnya. Sebanding. Kalau mau kecil 2-2. Kalau mau besar 2-2. Mukafiatan kata Nabi. Harus sebanding. Nanti kita jelaskan kenapa harus begitu. Sesudah itu Nabi bilang la yadurrukum zukranan kun au inasan. Tapi kalau kau tidak mampu beli 2 ekor kambing yang sebanding, maka bolehlah 1 ekor kambing laki-laki atau kambing perempuan. Manistata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi bisa akikah dengan kambing laki-laki 1 ekor bagi anak laki-laki. Kenapa begitu? Ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Al-Baihaqi.
Siti Aisyah berkata, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini kabshan kabshan." Nabi kita Muhammad SAW mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Karena Nabi fakir. Tapi bagi yang punya kemampuan, Nabi bilang dan tidak boleh, kata sebagian ulama, mengganti akikah itu selain kambing. Contoh, bagaimana kalau orang lari ke kurban hari raya haji, 1 ekor sapi 7 orang, 6 orang niat kurban hari raya, 1 orang niat kurban akikah. Oke. Sebagian ulama bilang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi sebagian juga mengatakan boleh. 1 ekor kambing, 1 ekor unta, kemudian dengan dua niat. Sebagian niat kurban, sebagian niat akikah. Mana yang harus didahulukan? Ketika tiba, misal contoh, kita pe anak lahir tanggal 9 Zulhijjah. Pas 9 Zulhijjah tapi anak. Tidak. Pas tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 dan 11 Zulhijjah, kita pe anak yang lahir pas 7 hari. Boleh tidak? Kita gabung. Kita beli kambing 2 ekor, kan anak laki-laki yang tanggal 9 Zulhijjah dia genap 7 hari. Dengan kita niat kurban dan niat akikah. Sebagian ulama mengatakan boleh. 1 amalan, 2 niat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sebaiknya jangan lakukan itu. Kenapa? Karena sifatnya itu berbeda. Akikah itu ada batas waktu. Sedangkan kurban setiap tahun. Sampai hari kiamat toh. Kalau akikah ada batas waktu. Batas waktunya akikah. Yang paling afdal hari ke-7. Belum ada uang sampai hari ke-14. Belum ada kemampuan sampai hari ke-21. Hari ke-21 itulah hari terakhir afdalnya akikah. Afdalnya. Kalau sudah lewat, yang penting si bayi belum akil balik. Itu sebut al-ghulam. Al-ghulam dalam bahasa Arab artinya anak kecil yang belum akil balik. Jadi kalau dia belum akil balik, secara otomatis masih boleh akikah. Tapi ketika itu anak sudah akil balik, orang tua juga belum mampu, maka sudah habis kesunahan orang tua untuk akikah anaknya. Sudah habis. Sudah tidak ada lagi anjuran akikah bagi si anak. Karena si bayi sudah akil balik. Oke. Tapi bagaimana seandainya si bayi ketika besar nanti ada kemampuan si anak tadi itu diakikah DP diri. Itu boleh. Mengakikahkan diri sendiri ketika tidak diakikah saat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan begini. Anak yang tidak diakikah oleh ayah ibunya tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Karena syafaat itu hak anak dan hak Allah. Kenapa disebut tergadai? Paham? Kalau yang disebut gadai itu berarti 50-50 ya. Kita punya barang. Kita gadai sama Mak Nia. Mak Nia kasih uang. Kita pe barang sama Mak Nia. Betulnya enggak? Berarti Mak Nia tidak boleh jual kita pe barang. Kita boleh pakai itu uang. Tiba waktunya kita kembalikan itu uang, barang kita ambil. Tapi sebelum waktu berarti Mak Nia punya hak. Kalau sudah lewat waktu dia mau jual. Nah, itulah tanggungan namanya. Tapi kita juga punya hak untuk menebus.
Berarti kan sebahagian 50% milik yang punya barang, sebahagian 50% masih tanggungannya si penerima gadai. Allah katakan dalam sabda Nabi, apa kata Nabi? Kullu gulamin rahina. Tiap anak yang lahir tergadai. Tergadai di mana? Di hadapan Allah. Jadi ketika seorang anak lahir, Allah bilang 50% ngana punya orang tua. Apa itu 50%? Itu baik pe jasad dan itu baik pe jiwa. Nafsu. An-nafs. Itu ngana punya. Tapi itu sifat takwanya Allah bilang kita tahan. Ini penjelasan Quran ini. Kita tahan. Kenapa kita tahan? Sampai kena tebus, baru kita lepas ini sifat takwa. Karena setiap manusia yang lahir, kata Quran dalam surat Asy-Syams, Allah katakan apa? Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa yang kami ciptakan, kami beri dia dua kemampuan. Kemampuan durhaka dan kemampuan takwa. Berarti setiap orang boleh berbuat durhaka, boleh berbuat takwa. Tapi ada dua makhluk yang cuma boleh bikin satu, tidak bisa bikin dua sama dengan orang. Boleh durhaka, boleh taat. Malaikat dia tidak tahu bikin durhaka, dia cuma tahu bikin taat. Karena Allah ciptakan memang untuk taat. Iblis dia tidak tahu bikin kebaikan. Dia cuma tahu berbuat durhaka. Dua makhluk ini Allah bilang kita mau baking special edition. Namanya Adam. Ini Adam, sifat mulianya si malaikat kita kasih pada dia, sifat laknatnya si iblis kita kasih pada dia. Kurang mulia, yang mana dia mau pakai selama hidup? Takwanya atau durhakanya? Makanya ketika anak lahir, dia punya dua kemampuan, durhaka dan takwa. Allah bilang, ketika engkau belum akikah, maka Allah kasih itu jasad si bayi dengan sifat durhakanya. Allah tahan sifat takwanya si anak. Kenapa? Karena hak hidayah itu ada pada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ketika ditebus, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhil akika fulan bin fulan fataqabbal minna. Dengan nama Allah ya Tuhan yang maha besar. Ya Allah, darimu dan hanya kepadamu akikah si anak ini yang beri nama fulan bin fulan. Terimalah ini. Maka saat itu Allah lepaskan sifat takwanya si anak. Sehingga anak yang diakikah tumbuh besar dengan anak yang tidak diakikah tumbuh besar pasti beda. Beda. Karena apa? Sifat takwanya ditahan. Terus kapan itu sifat takwanya itu akan kelihatan ketika sudah diakikah? Tunggu ketika dia akil balik. Ketika si bayi akil balik, saat itulah Allah pertemukan dia dengan orang-orang baik. Allah antar itu anak menuju sifat takwa. Sehingga kenapa dia katakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan itu akikah. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 di pertengahan ayat, itu ayat panjang kok. Di pertengahan ayat Allah bilang apa? La tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah tersiksa karena anaknya. Kenapa ibu tersiksa? Ayah tersiksa? Karena di yaumil mahsyar anak boleh menolong tapi tidak bisa memberi pertolongan. Quran Al-Baqarah 233. Jadi jangan anggap remeh itu akikah, sekalipun akikah itu tidak wajib. Apa? Artinya ketika orang dak yuribu ka ila ma la yuribu, kata Nabi. Bila ada sesuatu yang ragu, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Nah sudah, kalau begitu akikah ulang. Kenapa tidak? Karena orang tidak diajarkan hidup ragu-ragu. Siapa aku subuh panggil?
So habis beli kata, so habis potong, kong datang kata orang tua, hi ada akikah na dulu. Sumalayan 7 juta. Itu akikah begini. Bagi yang mampu, seperti tadi saya jelaskan. Tunggu, dengar dulu. Bagi yang mampu, seperti saya jelaskan tadi. Itu hikmahnya. Bagi yang tidak mampu, oke, itu tidak mengapa. Karena ketidakmampuannya itu dari Allah, bukan dari Torah. Ketika Allah kasih kemampuan, kok nggak bikin pura-pura nyak mampu, Allah bilang, bakureken, kita tahu, kita yang kasih. Saya paham. Jadi memang kalau betul-betul orang memang tidak mampu sama sekali, ya orang Allah berikan hal yang lain, kebaikan yang lain. Kemudian soal niat. Kalau kita berkurban hari raya haji, boleh kita niatkan kurban itu pahalanya kepada orang yang mati. Pakai nama si Fulan bin Fulan yang sudah wafat. Boleh. Kecuali akikah tidak boleh. Akikah harus si anak yang hidup. Bagaimana itu anak kalau dia lahir cuma 1 menit, mati. Tetap akikah. Karena dia pernah hidup. Tapi dia, Ustaz, ada suara, tapi dia ada bagara. Berarti ada hidup, no? Akikah. Tidak akikah. Karena akikah itu berlaku bagi yang terlahir, yang dilahirkan, bukan yang dikandung. Iya. Kan dia lahir itu kan dalam keadaan mati. Yang dilahirkan dalam keadaan hidup itu akikah. Jadi itulah kenapa dikatakan fi fadli tarahum. Keutamaan itu at-tarahum, yaitu ar-rahim, dengan makna tadi 2 tadi. Ar-rahim arti mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain. Ar-rahim, makna ar-rahim yang kedua adalah bagaimana kita memahami setiap rahim yang Allah titipkan kepada seorang wanita. Dengan rahim itulah Allah berikan kekuasaannya. Allah perlihatkan kekuasaannya. Jadi bagaimana si bayi nyaman 9 bulan 10 hari di rahim, makan tinggal makan, banapas tinggal banapas, apa semua serba beres. Allah bilang tenang. Ada yang lebih dahsyat, yaitu nikmat yang tidak terlintas dalam pikiran dan hatimu. Itulah surga Jannatun Naim. Oke? Makanya sebab itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan menganggap remeh akikah. Karena akikah berkaitan dengan orang tua dan sifat si anak kelak nanti. Tidak rasa ya orang no kalau kurang-kurang ngajar begitu berarti belum akikah no dulu. Orang lain sedekah kalau dibikin akikah. Sedekah maksudnya? Bantu dong. Tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi juga membantu Hasan dan Hussein. Karena Sayyidina Ali tidak punya uang. Nah, kemudian terakhir, ketika Nabi mengakikahkan kata Siti Fatimah. Qala Fatimah binti Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW. Nabi mengatakan begini. Ya Fatimah, ahliki ra'sah. Wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah. Nabi bilang, hei Fatimah, Nabi sepotong ini domba, 1 ekor buat Sayyidina Hasan. Kemudian Nabi berkata, ya Fatimah, ahliki ra'sah. Cukur rambut si bayi. Cukur rambutnya si Hasan. Oke, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah. Timbang rambutnya dengan nilai timbangan rambut itulah senilai perak engkau sedekahkan. Ditanya, kenapa lagi orang mesti bersedekah dengan nilai perak? Ada 2 hikmah. Pertama, rambut yang dicukur yaitu rambut yang tumbuh dalam rahim dan dia tumbuh bersama dengan darah. Sedangkan kalau dicukur berarti rambut yang tumbuh dengan darah dihilangkan. Nanti rambut kedua yang tumbuh sudah dengan air susu ibu. Sudah beda. Sudah beda. Bisa dipaham? Kalau darah
orang kalau sakit, yang paling top itu periksa darah. Dapat tahu sakit apa. Berarti itu penyakit, itu virus, itu segala ada di darah. Sedangkan rambut tumbuh dengan darah. Tapi siapa yang bilang air susu ibu tidak steril? Susu yang paling steril di muka bumi ini adalah ASI. Biar tuh ibu supa sugo dan tetap steril dia punya ASI. Betulnya enggak? Biar ibu, jangankan bilang pasugo, ibu TBC steril dia punya air susu ibu. Tidak akan masuk kuman TBC ke dalam, karena Allah sudah jaga itu ASI itu sebagai apa? Summa yurdi'na haulaini kamilaini. Kemudian seorang ibu yang melahirkan, maka susuilah anakmu 2 tahun sempurna. Karena Allah yang jamin. Oke, ini papa yang batoto no. Tiap kali mau lama-lama. Kok sudah tidak ada, berarti papa pun bagian. Sudah cukup? Oke, jadi ditimbang itu. Hikmah yang kedua. Kenapa rambut itu ditimbang, kemudian dengan nilai berapa jumlah gram itu disedekahkan senilai perak? Hikmahnya adalah tidak akan bersedekah orang kecuali ada kelebihan. Di situ ada terselip doa. Ya Allah, si bayi yang engkau karuniakan kepada kami, oke, kami bersedekah atas dirinya. Artinya, bukakan pintu rezeki si anak hingga dia kelak dewasa nanti. Jadi ini anak ini terbuka di pintu rezeki. Rezeki yang dipahami 2. Rezeki dalam bentuk materi, rezeki dalam bentuk perlindungan. Oke. Mungkin dia hidup biasa-biasa, tapi dia sehat, ya, dia bagus, itu juga rezeki. Akhlaknya bagus. Ada juga rezeki yang Allah berikan, rezeki berupa materi. Bisa dipahami nih? Oke, demikianlah barangkali cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.